susah bicara tentang kemerdekaan Republik ini kalau kita tidak menggunakan menarik secara utuh konsep-konsep ilahiyah yang harus diterapkan di Republik ini. Dan aku percaya sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam, menangis kita punya batin, sedih kita rasa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dibayar orang Islam atau dalam istilah politik dunia itu neo-cortex. Kalahkan lawan dengan membayar, dengan membujuk lawan, memberikan uang. Coba perhatikan, termasuk yang tadi saya bilang yang mengaku ketua balik Manfred. Dia dulu itu menjelek-jelekan Pak Jokowi, betul kan? Jejak digitalnya masih ada. Jangan memilih presiden, pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin republik ini. Terlalu menipu dan membohongi dan kezaliman kalau kita tidak bisa bicara dan menarik konsep-konsep ilahiyah dan kita sebut dalam konsep syariah itu dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Saudara zalim dan terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, kalian masuk Islam cuma cari makan. Di saat Islam diganggu, ente tiarap. Paham-paham radikal di Indonesia ini sudah masuk pada stadium keempat, Indra. Dia selalu mengatakan mahasiswa ini ditunggangi oleh Islam radikal. Para ekstremis, ekstremisme, dan para teroris. Jadi mimbar-mimbar agama dengan terem-terem agama itu dipakai untuk mengacaukan situasi politik dan situasi sosial. Tidak ada Islam radikal di Indonesia ini. Gak ada teroris di Indonesia ini. Siapa bilang ada? Gak ada. Saya dari kafir yang masuk Islam. Saya yang tukang tuduh-tuduh orang Islam begitu dulu. Setelah saya masuk Islam, gak ada. Sudah mati hari ini. Belum tentu ente bawa di liang kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Gak bisa, saudara. Makanya salah kaprah, saudara. Kalau ada mengatakan, saudara ngaji-ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan kepada berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan. Dalam kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Kalau sebelum pilpres kemarin kita banyak berdemo, masyarakat turun ke bawah, berjuta-juta kita demo, bahkan ada dari organisasi lembaga sosial masyarakat Islam sempat diadu domba. Kita umat Islam ini kan rentang sekali. Ada Kiai almarhum Jainuddin MZ pernah ngomong, pernah bicara dalam dakwah beliau bahwa umat Islam ini banyak seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak berdaya, dikepung dari segala arah. Dan memang cita-cita orang kafir begitu dari dulu. Hancurkan Islam, pakai orang Islam. Dibayar orang Islam atau dalam istilah politik dunia itu neo-cortex.
kalahkan lawan dengan membayar, dengan membujuk lawan, memberikan uang. Coba perhatikan, termasuk yang tadi saya bilang, yang mengaku ketua mubalik Ban Pespa. Ban Pespa pun dulu itu karena sorbannya di kepala itu beda dengan para kiai ya. Para kiai itulah kan bagus sorbannya, tapi sorbannya itu memang seperti mirip Ban Pespa, kebanyakan kotor. Dia dulu itu menjelek-jelekan Pak Jokowi, betul kan? Jejak digitalnya masih ada tuh. Nah, orang-orang inilah korban neokortex. Bagaimana hancurkan lawan, bagaimana bujuk lawan supaya pro kepada kita, bayar. Dan saya tidak yakin juga watak Pak Joko Widodo tidak begitu. Pak Jokowi itu orangnya sederhana, tapi yang di kiri kanan muka belakang, Allahu Akbar. Termasuk yang ngomong, ada indikasi bahwa mahasiswa ini sudah ditunggangi oleh Islam radikal. Ente bukan pengamat teroris, Enggak, dia selalu mengatakan mahasiswa ini ditunggangi oleh Islam radikal. Tidak ada Islam radikal di Indonesia ini. Enggak ada teroris di Indonesia ini. Siapa bilang ada? Enggak ada. Saya dari kafir yang masuk Islam. Saya yang tukang tuduh-tuduh orang Islam begitu dulu. Setelah saya masuk Islam, enggak ada. Enggak ada. Saya lebih dipercaya manusia karena saya dari kafir dulu penghina Islam. Ente ini kan cuma disuruh-suruh. Cari muka kepada Allah yang kau dapati hari ini. Belum tentu ente bawa di liang kubur. Bahkan dilarang oleh Nabi, orang yang sudah Muslim, kalau dia munafik terhadap Islam dan saudaranya Muslim, dilarang oleh Allah kepada Rasulullah SAW supaya orang dimaksud jangan disolatkan kalau dia wala tusolli ala ahadi minhum mata abadah wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri atas kuburnya, berarti jangan Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Ini hukuman bagi orang munafik. Kafir sebenarnya nggak berani Pak. Dari dulu nggak berani dia. Dia sadar dia cuma minoritas, cuma berapa ekor. Loh, di dalam Al-Quran kan disebut inna syarrad dawafi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dulu binatang, masuk Islam jadi Allahu Akbar. Yang keluar dari Islam manusia jadi. Itu fakta sesuai dengan penjelasan Mau marah sama saya? Tidak, jangan marah sama saya. Saya hanya menjelaskan apa yang ditentukan oleh Allah dalam ayat bahwa kafir itu derajatnya binatang.